Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf, saya mencoba mereaksi, mengomentari ucapan Bahar Smith ketika sedang berpidato, entah di mana ya. Bahar Smith berkata, "Hei anjing, hei babi," ya, sambil mengerikan kepalanya, artinya sorban ya. "Kenapa kau mendekati pintu penguasa? Hei anjing, hei bangsat, kenapa kau menjual ayat dengan harga yang sedikit?" Nah, ini kan perlu diluruskan. Khawatir ini mustamiin memvonis semua ulama itu yang mendekati pintu rumah atau pintu kantor penguasa itu ulama su, ya. Nah, ini kebetulan saya ini ada kitab Tanbihul Muhtarin karangan Syekh Wahab Asy-Sya'rani. Di dalam kitab ini ya, di halaman 13 nanti ada tulisan yang kaitan dengan ucapan Bahar ya. Kita coba ya baca. Mohon maaf nih kalau saya salah baca, saya bukan ahli ngaji, saya nggak bisa baca kitab kuning. Bodoh, orang bodoh, baca kitab biasa aja belepotan. Nah, mohon maaf kalau salah, luruskan ya. Wallahu a'lam bishawab nih. Surahan yang khususnya yang benar nggak tahu, belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, dan di antara akhlak perangai atau perbuatan sebagian ahli sufi yang Allah ridho atas mereka yang mulia, hajruhum li akhihim, mereka kaum sufi tersebut tidak menyapa, kurang suka, li akhihim, kepada saudaranya sesama sufi, sesama ulama sufi. Kenapa? Iza kholatul umaro'a, ketika saudaranya yang sama-sama sufi tersebut bercampur dengan umaro, dengan penguasa, mukhalid ya, wa taroddada ila abwabihim, dan saudaranya tersebut yang bercampur dekat dengan penguasa itu bolak-balik ya, sering bolak-balik ke pintu umaro ya, ke kantornya, ke pintu kantornya atau ke rumahnya ya. Li ghairi daruratin syar'iyyah, karena tidak ada mudorot syariah, tidak ada alasan atau sababiah yang dibenarkan oleh hukum agama.
berarti ada niat yang lain. Wala limaslahatin, dan tidak juga ada kemaslahatan mendekati, mendatangi kantor dan rumah ulama tersebut. Rumah penguasa tersebut atau kantor penguasa tersebut. Kaqiyamihi bil amri bil ma'ruf, seperti tidak ada kemaslahatannya untuk menegakkan amar ma'ruf, ya, au nahwihi, atau sejenis amar ma'ruf yang baik-baik, yang maslahat untuk umat, untuk tetangga, untuk masyarakat, ya. Kenapa sebabnya? Amalan bihadisi, karena para ahli sufi itu tidak sukanya kepada saudaranya yang sesama sufi yang bolak-balik ke kantor penguasa atau ke rumah penguasa yang tanpa ada kemaslahatan itu, karena mengamalkan sebuah hadis, yaitu inna fi jahannama wadiyan yuqalu lahu hayhab, yaitu sesungguhnya dalam satu hadis katakan di dalam neraka jahanam itu ada lembah, yuqalu lahu hayhab, yang lembah tersebut disebutnya hayhab. Apa tuh hayhab? Untuk apa? Yaitu a'addahullahu lil jabarin, yaitu untuk menyiksa, untuk memasukkan orang-orang yang takabur, yang sombong, yaitu yang tidak mau menerima kebenaran Allah Ta'ala, dinasihati yang benar tidak mau, ya, disarankan yang baik menolak karena merasa dirinya paling benar, paling suci, paling mujahidin, paling amar ma'ruf nahi mungkar, nggak mau dinasihati, malah nantang. Jabarin. Walil qura'il mudahinin, dan itu lembah wadi jahanam atau lembah wadi itu di jahanam itu, yaitu untuk orang-orang yang membaca hukum agama, yang pintar tetapi bersifat menjilat kepada penguasa atau siapapun. Alladzina yadkhuluna 'alal umara iljur, siapa dia yang penjilat? Yaitu yang masuk atas penguasa yang jahat. Nah, kan, wallahu a'lam bishawab. Saudaraku, kita tutup dulu ya ini kitabnya. Nah, di dalam kitab Tanbihul Mukhtarin ini, yaitu kitab tasawuf, betul ada ulama, siapapun ulama, khususnya ulama sufi, yang tidak disukai oleh para ulama lagi, yang ia selalu mukhalid kepada penguasa dan sering pulang pergi bolak-balik ke kantor atau ke rumah penguasa dengan tanpa ada kemudaratan yang diterima oleh hukum. Artinya dia datang ke ulama dan bahkan mukhalid, dia datang ke umara dan bahkan mukhalid kepada penguasa, pulang pergi hanya
untuk duniawi, untuk memenuhi nafsunya, atau untuk mendukung-dukung keburukan keputusan oknum Umaro. Nah, maka ulama tersebut itu tidak disukai karena elatnya wala limaslahatin, bukan untuk kemaslahatan, untuk menegakkan amar ma'ruf, bukan, tetapi justru sebaliknya. Dan karena itu untuk menjilat penguasa. Nah, ini yang tidak disukai oleh para ahli sufi. Dan oknum ulama yang seperti itu kelak ditempatkan di lembah di neraka jahanam, disebut lembah ya, wadia. Artinya saudaraku, ulama itu akan menjadi buruk karena mukhalid dengan umaro atau penguasa dan bolak-balik datang ke kantor umaro atau penguasa hanya untuk nafsu, bukan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk kemaslahatan rakyat, tapi untuk kolaborasi dalam hal perbuatan buruk, dalam hal perbuatan yang tidak adil. Nah, itu yang kurang disukai, yang tidak boleh, yang diancam itu jahanam. Ya. Tetapi jika elatnya untuk kemaslahatan, lima solil ummah, itu tidak termasuk ulama, kiai, gus yang dibenci oleh para sesama ahli sufi. Ya, jadi artinya, mafhumnya, tidak semua ulama yang ke kantor penguasa atau ke rumah penguasa itu buruk. Ya, tergantung maksud dan tujuannya. Yang kemudian yang harus kita ketahui, ulama yang mukhalid kepada penguasa, ini mukhalid. Mukhalid itu yaitu dalam bahasa fikih bercampur. Ya, bercampur, mencampur, seperti halnya bercampurnya gula dengan kopi atau gula dengan teh, bercampur, mukhalid. Artinya mukhalid ini, oknum ulama tersebut menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, berbuat ketidakadilan, mukhalid. Nah, itu yang dicela oleh para ahli sufi dan agama Islam. Tetapi tidak semua ulama yang dekat dengan penguasa itu mukhalid. Ada kalanya mujawir. Nah, dalam fikih dikenal ya mutagoyir, mujawir. Dia itu bercampur tetapi hanya nempel, tidak mukhalid. Dia kenal dengan umaro, dia kenal dengan penguasa, dia datang ke kantornya, tapi tidak mukhalid, hanya kenal dan maksud kedatangannya lima solhil ummah, untuk kebaikan umat. Nah, ulama seperti ini tidak termasuk ulama yang diancam jahanam. Nah, bahkan ulama yang berkolaborasi seirama dengan penguasa untuk kemaslahatan umat itu diharuskan
Sebab berdasarkan ayat An-Nisa surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Hei orang yang beriman, ya, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri yang selaras sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasul. Jika engkau berselisih dalam satu hal, maka kembalikan kepada agama Islam, kepada Al-Quran dan hadis, kepada hukum Islam. Jadi ulama diharuskan bersatu padu dengan penguasa untuk kemaslahatan rakyatnya. Contoh kalau di Indonesia, ulama sama-sama berkolaborasi, bekerjasama dengan umaro dalam hal pernikahan, yaitu umaro yang mencatat si fulan dengan si fulan nikah, tata cara upacaranya, kaifiahnya dengan melaksanakan ajaran agama Islam yang disampaikan oleh ulama di KUA. Nah, itu yang disebut harmonisasi antara umaro dengan ulama. Umaro menyediakan izin tempat pesawat untuk yang berhaji, ulama yang menentukan jadwal Ramadan, tata cara ibadah haji dan sebagainya. Tuh, ya kan? Umaro menyediakan lembaga atau organisasi yang disahkan seperti MUI, yang jadi pengurusnya ulama-ulama yang menentukan fatwanya halal dan tidak, makanan boleh dan tidak, ya ulama. Nah, ini yang disebut bersatu, saling bekerjasama antara ulama dengan umaro. Bayangkan kalau di Indonesia ulama tidak boleh dekat dengan umaro, mungkin tidak ada pernikahan di KUA catatan sipil. Ketika akan haji, umaro bingung bagaimana nih Ramadannya, tata cara upacaranya. Nah kan, umaro punya pesawat dan sebagainya, tapi dia tidak tahu harus kapan diberangkatkan hajinya. Oh ya, golongan keberapa kan itu harus diskusi dengan ulama. Umaro pun ketika akan menyelesaikan persoalan agama, umpamanya ada kelompok yang diduga sesat, umaro punya hakim, punya pengadilan, tapi menentukan itu sesat dan tidak kan harus agama Islam. Nah, kalau ulama tidak boleh dekat dengan ulama, ulama tidak boleh dekat dengan umaro, tidak boleh kenal dengan umaro, lalu umaro bagaimana menghukumi ini sesat dan tidak? Ya kan, banyak sekali hasil kerjasama ulama Indonesia dengan umaro Indonesia yang maslahat untuk umat Islam. Bahkan terasa nikmat manfaatnya oleh oknum-oknum yang mencaci maki umaro Indonesia dan yang mencaci maki ulama-ulama yang kerjasama dengan umaro, tetapi mereka mencicipi fasilitasnya. Menghujat terus fasilitas hasil kerjasama umaro dengan ulama, dia cicipi terus menerus. Contoh yang lain, kerjasama antara umaro dengan ulama di Indonesia. Umaro punya dana, ya, yang bisa digunakan untuk rakyat, pun bisa digunakan oleh santri dan kiai-kiai, ya kan? Tapi umaro kan
harus bertanya, ini yang pantas diberi ini siapa? Menggunakan dana pemerintah. Yang disebut pesantren seperti apa, yang disebut kiai seperti apa, yang disebut santri seperti apa, kurikulum pesantren seperti apa, kan Umaro tidak tahu. Maka bertanya kepada ahli agama, ya kepada ulama. Mau tidak mau ulama itu diskusi dengan Umaro di kantor-kantornya. Mau tidak mau ulama datang ke kantor Umaro. Nah kan, nah akhirnya dikasih tahu, dan ini harus diberikan ke pesantren. Pesantren adalah begini, definisi pesantren begini, kriteria ulama seperti ini, seperti ini. Oh, ini layak diberi, sehingga dikocorkanlah dana untuk pesantren. Ya sekarang kan ada program dari pemerintah, ada dana untuk rusun pondok itu ya, betul gak? Tuh, itu kerjasama antara Umaro dan ulama. Nah, terkadang itu yang mendapatkan dana rusun pondok itu, maaf nih, saya tahu nih, ada oknum yang menghujat ulama dan Umaro, menghujat ulama yang dekat dengan pemerintah, menghujat, membenci ulama tersebut, menghujat pemerintah. Tapi giliran ada program untuk pesantren, pembuatan rusun pesantren, paling dulu majukan proposal, paling dulu menerima uangnya. Kalau ketika nggak diberi, petugasnya dipelototin. Padahal dia pembenci ulama dan Umaro, satu persis itu. Nah seperti itulah. Jadi para hadirin, yuklah kita belajar cerdas, belajar hati-hati. Tidak semua yang diucapkan oleh orang yang dianggap oleh kita ulama dan sebagainya itu benar. Ya, tidak semuanya. Apalagi hanya sekedar mendengarkan di panggung yang tidak dijelaskan secara detail surahannya. Apalagi kalau berkatanya dalam keadaan emosi, dalam keadaan tidak punya etika, tidak punya adab, mencaci maki, tidak jelas. Maka jangan dulu ditelan mentah-mentah. Sebaiknya untuk mengetahui lebih detail hak atau batil, sebaiknya kita datang ke ulama yang ahli kitab, yang ahli hukum, ke pesantrennya. Dan ulama tersebut memang berpihak hanya kepada Allah, hanya kepada agama Islam. Bukan berpihak ke salah satu ormas, bukan, berpihak kepada Allah, pada agama Islam, berdasarkan kitab-kitab yang ada, dalilnya yang ada di tempatnya. Jadi kita nanti akan selamat dari kejahatan-kejahatan, ucapan-ucapan oknum-oknum dai yang sepertinya pintar benar, tetapi sesungguhnya itu hanya provokasi, hanya menghasut agar kita membenci orang-orang atau sesuatu yang dia benci. Jadi kita diajaknya untuk membenci siapapun yang dia benci. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kemudian para hadirin, ini adalah penjelasan tasawuf. Membahas tentang ulama yang datang pulang pergi ke pintu Umaro, pintu rumahnya, pintu kantornya, itu adalah ranah tasawuf. Dan ranah tasawuf ini yang saya ketahui tidak dalil qotni, artinya hukum baku. Semua ulama tidak boleh datang ke kantor Umaro, bukan begitu. Yaitu jika memang kita ingin melaksanakan ketasawufan, maka pantas hal ini untuk ditegakkan. Dan tasawuf itu condong untuk personal, pribadi-pribadi. Jika kita ingin melakukan ketasawufan yang beda dengan orang lain, dan ketasawufan itu masih dipandang ada dalilnya, silakan. Tetapi jangan dipaksakan
orang yang lain yang belum makomnya harus mengikuti kita. Kalau tentang tasawuf, beda dengan fikih yang qot'i. Ya, seperti contohnya zakat, itu kan qot'i, dalil qot'i, semua harus zakat fitrah, ukurannya ada. Nah itu. Nah, tentang sesuatu yang bersifat tasawuf terkadang hanya pantas untuk ahli tasawuf. Tidak boleh hal ini diberlakukan kepada umum yang belum makomnya. Maka selayaknya siapapun oknum dai yang ingin mendakwahkan tentang salah satu ilmu tasawuf, sebaiknya ya membawa ke komunitas tasawuf. Yang lebih wajib lagi, dianya pun harus bertasawuf. Jangan membahas ilmu tasawuf di hadapan orang yang belum nyampe tasawuf, yang masih berlaku umum, fikih umum, yang qot'i. Dan menyampaikannya lagi celakanya, dia menyampaikan ilmu tasawuf, tapi lidahnya tidak bertasawuf. Menghujat orang, mencaci maki orang, bahasa binatang, tidak bertasawuf. Yang disampaikan ketasawufan, pemahaman tasawuf, tapi dianya sendiri tidak bertasawuf. Maka ini sama aja menjual-jual tasawuf untuk nafsunya yang tidak bertasawuf, lidahnya yang tidak bertasawuf. Ya kan? Barang siapa dia bertasawuf tanpa fikih, maka zindik. Barang siapa dia berfikih tanpa tasawuf, maka batal. Satu sisi dia berbicara nahi mungkar, melarang orang lain datang penguasa untuk kepentingan duniawiyah, mungkar, tetapi menyampaikannya dengan cacian dan hujatan dan hinaan, maka kemungkaran lidahnya dia belum nahikan, tapi dia sudah berbicara nahi mungkar ke orang. Sungguh hal yang tidak masuk ke akal. Maka selayaknya figur yang menggembar-gemborkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah dia yang sudah melaksanakan amar ma'ruf yang diwajibkan kepada dirinya dan sudah menjauhi mungkar yang dilarang kepada dirinya, setidak-tidaknya kemungkaran lidahnya. Bagaimana mungkin seseorang akan menjadi kokoh amar ma'ruf nahi mungkar terhadap orang lain, dia sendiri kemungkaran dicicipi hampir setiap hari, hampir kemungkaran itu dia tebarkan ke semua orang di negeri Indonesia ini. Sungguh pembodohan yang nyata, provokasi yang sangat keji. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka wallahu a'lam bishawab. Yuk kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dekatkan kepada Allah dengan aturan fikih dan tasawuf, dan kita ngaji ke ulama-ulama kitabiah, ahli kitab, lebih utama dibandingkan kita mendapatkan ilmu, mencari ilmu hanya dari oknum-oknum panggung setahun sekali yang penjelasan dakwahnya tidak tertata secara fikih dan tasawuf, tetapi sebaliknya penuh kebencian. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.